Haleluya. Selamat pagi saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Menjumpai keluarga anugerah di rumah masing-masing, dimanapun berada kami percaya Tuhan. Pada pagi hari ini kita datang di hadirat Tuhan, kita membawa ucapan syukur kita. Kita mengangkat pujian kita. Engkaulah perisaiku. Saya jemput kita jemaat pagi berdiri. Perisaiku sangat pada hidup menerpaku, janjimu
dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh datang lagi beribadah kepada Engkau Tuhan, membawa puji-pujian kami. Kami mau Tuhan menyembah kepada Engkau. Biarlah dari dasar hati kami yang terbaik Tuhan, kami mempersembahkan kepada Engkau korban yang berbau harum di hadapan Engkau. Mari Tuhan Kau hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga kami, di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarkanlah Tuhan kami menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, di mana Engkau hadir, kami percaya mujizat-Mu terjadi. Apapun Tuhan yang menjadi persoalan kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah jawaban bagi kami. Pengharapan kami yang sungguh ajaib, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih banyak Bapa, pada pagi hari ini telah Engkau tetapkan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang akan melayani. Mari memberkati para pemain musik Tuhan, baik song leader dan singer Tuhan, juga semua operator ya Tuhan, LCD, kiranya Tuhan tolong dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, murapi Tuhan acara ibadah kami dari awal sehingga pada akhirnya. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita percaya Dia Allah yang layak kita sembah. Kita mengatakan pujian kita tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu yang tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan. tiada berkesudahan. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Dia sungguh baik saudaraku, bagi saudara. Dan kita percaya Dia juga yang telah menyerahkan bagi saudara. Katakan pujian, Dialah segalanya bagi saudara. Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Dialah segalanya, besar kecil, dikorbankan dirinya
Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada pada pagi hari ini bersama-sama dengan saudara. Kita mau katakan pujian kita. Engkau ada bersamaku Bapa. Haleluya Yesus. Bersamaku di tiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Bersamaku Bapa. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku. Oh, haleluya. Di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. surga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar atas hidup kami.
Kami ada karena kemurahan dan anugerah-Mu saja. Terimalah pujian kami, sembah kami Tuhan. Kiranya semuanya menyukakan hati-Mu, dan tiba saatnya kami buka hati kami untuk diisi oleh firman kebenaran-Mu, sehingga kami Tuhan boleh menjadi kuat Tuhan, dan kami boleh menerima Tuhan berkat dari firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan setiap firman-Mu dan memahaminya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik di tempat ini, di gereja maupun di rumah masing-masing. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik, amin. Semua karena kasih dan sayang Tuhan terhadap kita semua. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Matius pasal 24. Kita baca Matius pasal 24 ayat 37 sampai 42. Lalu lompat ayat 44. Matius 24 ayat 37 sampai 42, lalu lompat ayat 44. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Lompat ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah baca bersama-sama tadi ayat-ayat yang tadi kita barusan lihat. Di sini ada nasihat supaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya kita nggak tidur ya, tapi kita waspada, kita melek, kita melihat sana sini, itu berjaga-jaga. Nah, Tuhan Yesus ini adalah perkataan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kalau saudara lihat di gadget di HP saudara, buka Alkitab ini, semuanya tulisannya merah. Itu artinya Tuhan Yesus yang bicara. Ya, Tuhan Yesus menasihati mereka saat itu, juga menasihati kita supaya kita berjaga-jaga. Ya, Tuhan Yesus mengingatkan peristiwa waktu kejadian yang terjadi pada Nabi Nuh, pada zaman Nuh. Saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan, kita lihat di sini pada zaman Nabi Nuh, sebelum air bah itu datang, mereka makan, minum, kawin, dikawinkan. Mereka tidak berpikir tentang kehendak Tuhan. Mereka hanya mengikuti kehendak mereka sendiri, tidak peduli sama firman dan lain sebagainya. Kehidupan mereka rusak di mata Tuhan. Tetapi ada satu keluarga yang berkenan kepada Tuhan, yaitu keluarga Nuh saat itu. Sampai air bah itu datang, baru mereka mengerti, terjadinya tidak ada yang tahu kapan air bah itu datang. Ya, kalau mereka tahu, tentu mereka buru-buru dong masuk ke dalam bahtera yang Nuh bangun ya saudara. Karena mereka nggak tahu, itu terjadinya tiba-tiba. Sama saudara, kedatangan Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus, seperti itu, tiba-tiba, tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Tidak ada.
Tidak ada manusia yang tahu kedatangan Tuhan itu. Terus bagaimana bentuknya? Ini adalah salah satu tanda sebelum kedatangan Tuhan. Ada beberapa tanda yang jelas dijelasin di Alkitab. Ya, yang kita tadi baca adalah tandanya, salah satunya ada yang menghilang. Ya saudara, ada 2 lagi sedang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Bahkan di Injil Lukas ada yang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ya, jadi itu adalah tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan Yesus. Itu salah satu tandanya. Jadi ada banyak tanda, tapi yang saya ingin kita lihat bersama salah satunya adalah seperti ini. Ada yang terjadi, peristiwa ini terjadi sebelum kesukaran besar terjadi di bumi ini. Ya, sebelum kesukaran besar terjadi peristiwa yang tadi kita baca bersama. Kapan terjadinya? Tidak tahu. Bagaimana terjadinya kita sudah lihat baca bersama. Tidak terduga. Tidak ada yang menyangka, ya saudara. Tetapi firman Tuhan Yesus sendiri berkata, sebab itu berjaga-jagalah. Amin, Bapak Ibu. Berjaga-jagalah, lalu ayat 44, siap sedia. Nah, Bapak Ibu mau berjaga dan siap sedia? Amin. Kita mau bersiap, bersiaga ya saudara. Sebab kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Dan itu pasti. Kapannya saya juga tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi pasti dia akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi banyak ya, jangan bertanya kapan Tuhan Yesus datang ya. Kapan ya? Kira-kira tahun ini apa tahun depan? Kita pusing mikirin kedatangan Tuhan kapan. Lebih baik kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Sama halnya dengan COVID-19 ini. Jangan tanya kapan COVID ini berakhir ya. Tapi biarlah kita mulai membiasakan gaya hidup bersih, ya. Gaya hidup baru, bersih di mana-mana, sering rajin cuci tangan dan lain sebagainya seperti yang pemerintah sarankan. Sebab itu saudara, kita nggak usah pusingin kapan Tuhan Yesus datang. Yang perlu kita lakukan adalah siapkanlah diri kita. Persiapkanlah aja diri saya dan saudara. Ya. Itu yang harus bagian kita yang harus kita lakukan. Jangan ngomong sana ngomong sini cari info bagaimana. Aduh saudara, nanti pusing sendiri saudara ya. Lebih baik firman Tuhan nasihati, siap sedialah. Ya. Siap sedia dan berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Lihat di ayat 46, kita akan lihat Matius pasal 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapat tuannya melakukan tugasnya ini ketika tuannya itu datang. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jangan pusing atau repot nanyain kapan Tuhan datang, tapi jadilah seperti hamba yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus ini, yaitu tetap aja melakukan tugas-tugas kita. Bagian yang Tuhan percayakan atas hidup kita, lakukanlah tugas-tugas kita, saudara. Kita melakukan tugas kita ketika tuannya datang, kita sedang melakukan tugas yang Tuhan percayakan atas hidup saya dan saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat contoh saudara. Dalam Kejadian pasal 6, kita buka Alkitab kita lagi, Kejadian pasal 6, ayat 9, lalu 13 sampai 15 dan 22. Saya juga harus di sini supaya nggak lupa ayatnya ya. Kejadian pasal 6 ayat 9. Saya bacakan. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan Bapak Ibu, ini yang harus kita lakukan. Yaitu Nuh hidup tidak bercela, ya, tidak seperti orang di zamannya, dan bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Jadi apa yang kita harus lakukan sementara menunggu kedatangan Tuhan? Biarlah kita suka bergaul dengan Allah. Caranya apa? Bersekutu dengan Dia lewat pembacaan Alkitab, bersekutu dengan Dia lewat puji-pujian dan penyembahan,
beribadah. Kalau sekarang nggak bisa kumpul di gereja, kumpullah di rumah dan beribadah. Jangan malas, saudara. Jangan muntang-muntang ibadahnya di rumah, udahlah sambil tiduran ibadahnya. Saudara, ada kesempatan untuk kita beribadah, beribadahlah dengan baik. Karena dimanapun Tuhan ada di sana. Amin, saudara. Kalau memang sudah ada kesempatan untuk kita berkumpul di gereja, puji Tuhan, kita lakukan juga di gereja ibadah kita. Ya saudara, jadi bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dengan membaca firman-Nya, dengan berdoa, dengan melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Lakukan saudara dalam aktivitas hidup kita sehari-hari. Sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ayah, seorang ibu, sebagai dosen, sebagai apa saja, sebagai hamba Tuhan, lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan. Amin, saudara. Mari kita mengerjakannya itu. Jangan pusing kapan Tuhan datang, tapi mari kerjakan bagian kita. Nuh melakukan itu. Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ya, saudara, kita lompat di ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Karena dia bergaul dengan Tuhan, jadi dia bisa dengar suaranya. Ya, lalu Tuhan berkata-kata kepada Nabi Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Lalu ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dan kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ya, lalu lompat ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dibuatnya. Haleluya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Nuh ketika dia tahu firman bahwa Tuhan akan menghukum dunia ini. Saudara dan saya tahu bukan firman bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi datang? Sama, Nuh juga tahu. Ketika Tuhan berbicara kepada Nuh, kita juga banyak ada di Alkitab. Kita bisa tahu Tuhan akan datang. Nuh juga tahu bahwa akan ada penghukuman di bumi ini. Lalu ada firman yang harus dia lakukan dan dia melakukannya. Sama saudara. Kita tahu Tuhan tidak lama lagi datang dan ada firman yang harus kita lakukan. Sama seperti Nuh melakukan firman Tuhan. Sama seperti kita saudara. Mari kita lakukan firman Tuhan. Ya, Nuh tidak bertanya, kapan ya nih? Katanya Tuhan mau hukum bumi. Aduh, cuma ngerjain bahtera. Dia nggak begitu ya, saudara. Dan saya lihat ternyata dia ngerjain bahteranya bukan 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi ratusan tahun ya, saudara. Waduh, mungkin bikin setahun aja orang udah boring kali yang membangun sesuatu setahun nggak jadi-jadi. Tapi ini katanya ratusan tahun, saudara. Tetapi dia tetap setia melakukan perintah Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Amin, saudara. Saya dan saudara, mari kita lakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan suruh apa, mari kita lakukan. Amin, saudara. Kalau Tuhan suruh memberikan persepuluhan, berikan persepuluhan. Tuhan suruh berdoa, berdoalah. Lakukanlah saja firman-firman Tuhan. Tuhan suruh mengampuni, mari kita belajar untuk melakukannya. Saya percaya kalau Tuhan berfirman, pasti Tuhan beri kemampuan kepada kita untuk melakukan firman-Nya. Amin, saudara. Sebab itu, saudara, Nabi Nuh, dia sudah tahu akan ada penghukuman. Dan dia sudah diberitahu harus mengerjakan apa. Dan dia mengerjakannya. 100 tahun lebih, saudara, dia membangun bahtera itu. Ya, saya tidak tahu berapa lamanya dia membangun bahtera itu. Tetapi dia setia membangun bahtera itu. Dia nggak tanya. Mungkin ketika bangun dia nggak nanya, kok nggak mendung ya? Ya kan katanya ada hujan, ada air bah. Berarti kan identik dengan hujan ya. Tapi cerah-cerah saja, bahkan diejek oleh orang-orang. Kok bangun bahtera di atas gunung lagi? Buat apa? Dan lain sebagainya. Tetapi dia tetap mengerjakan firman Tuhan.
dia tetap melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan saudara, orang sezamannya tidak pernah tahu akan apa yang akan terjadi sebelum air bah itu datang. Ketika air bah datang baru mereka tahu, tetapi puji Tuhan, Nuh dan keluarga sudah tahu dan mereka tetap taat melakukan perintah Tuhan. Bukankah kita bersyukur Tuhan sudah kasih nasihat kepada kita, sudah kasih tahu kepada kita. Mari kita lakukan bagian kita, yaitu kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Di ayat 14 ya saudara, dia melakukan perintah Tuhan ya untuk supaya selamat dari pemusnahan yang Tuhan sudah rancangkan. Ya saudara yang kasih Tuhan, dan Nuh melakukan firman Tuhan tepat, nggak dikurang, nggak ditambahin saudara. Selama Nuh tetap bekerja melakukan perintah Tuhan saudara, walau tidak ada tanda-tanda, dia tetap melakukan perintah Tuhan. Saudara, seperti kita kembali ke Matius pasal 24. Matius 24 ayat 48. Matius 24 ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hambanya dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau hamba itu dia bertanya, dia nggak mau melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan, dia malah bertanya, Tuhan kok nggak datang-datang ini, malah dia melakukan hal yang jahat saudara. Dia memukul, bukannya dia melakukan perintah-perintah Tuhan, malah dia memukul para hamba-hambanya, hamba-hamba yang lain saudara. Dan dia hidup dengan keinginannya sendiri. Saudara, Tuhan Yesus pasti datang kembali. Pasti saudara. Sebab itu mari, hiduplah dengan cara hidup yang Tuhan mau. Jangan dengan keinginan kita yang kita mau untuk kita hidupi. Tapi baiklah kita menghidupi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena lihat akibat dari hamba yang jahat ini. Nah kita lihat di ayat 50, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sana akan terdapat ratap dan kertakan gigi. Wah saudara, baiklah kita memilih hamba yang tetap melakukan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu, dengan setia. Sampai Tuhan datang kita masih setia melakukan perintah-perintah Tuhan, maka akan berkata, sabaslah hambaku yang setia. Haleluya. Maka kita akan bertemu muka dengan Tuhan, dan juga dengan anak-anak Tuhan lainnya, hamba-hamba Tuhan lainnya yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita oleh Roh Kudus-Nya untuk kita dimampukan melakukan perintah-perintahnya. Amin saudara. Tuhan kiranya tolong kita semua ya, sebab dengan kemampuan kita tidak bisa, kita lemah, jatuh bangun, tapi kita perlu Roh Kudus setiap hari. Tolong saya, tolong saudara untuk kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, bersekutu dengannya, bergaul dengannya. Maka saya percaya sorga menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Tuhan kiranya menolong kita semua. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Kita tutup Alkitab kita, lalu kita nyanyikan pujian yang berkata, Ku hidup karena anugerah-Mu. Engkaulah alasan aku hidup ya Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Puji Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Mari kita berdiri saudara. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan-Mu, kasih-Mu
selamatkan hidupku semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita pegang janji Tuhan bahwa Dia berkata, aku tidak pernah meninggalkan kamu sedetik pun. Kita bersyukur Roh Kudus selalu ada menolong kita, menguatkan kita ketika kita mungkin tertidur, terjatuh, terlalu lelah hidup kita di dunia ini dengan persoalan masalah hidup. Tetapi ada Roh Kudus, Roh yang dahsyat, akan menguatkan kita, memampukan kita untuk bangun, melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Nyanyikan dari awal, lalu saya serahkan kepada Ibu Gembala. Hidup karena anugerah-Mu, Tiada satu pun tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat pimpinan-Mu sepanjang ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhir. Puji-pujian yang kami telah naikkan bersama kiranya boleh menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Teristimewa kami telah mendengar firman-Mu. Mari tanamkan dan ukirkan dalam segala hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan, melainkan kami boleh menerima berkat lewat firman-Mu. Tuhan, Engkau lihat keberadaan kami pada hari-hari yang terakhir ini, yang penuh dengan percobaan-percobaan, tantangan, rintangan dalam hidup kami. Bapa, sebab itu biarlah kami mau bergaul dengan Engkau, kami mau dekat dengan Engkau, supaya pemeliharaan dan pertolongan-Mu kami boleh terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tahu keberadaan kami, tidak ada barang yang tersembunyi. Tuhan, sebab itu kami menyerahkan hidup ini dalam tangan Engkau Bapa, supaya kami boleh tetap terpelihara Tuhan, supaya hidup kami senantiasa tidak bercacat dan celah di hadapan Engkau. Biar hidup kami senantiasa berkenan, menyenangkan hati daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pakai hamba-Mu yang telah melayani kami dengan firman lebih dari hari-hari yang lalu. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan selama-lamanya.
Berkati sidang jemaat yang telah berhimpun bersama-sama di rumah masing-masing. Tuhan, mari Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Berikan senantiasa Tuhan damai sejahtera, Tuhan pertolongan dan sebagainya. Mungkin di antara mereka ada yang sakit, mari Engkau jamah dan sembuhkan. Antara mereka ada yang dalam percobaan yang tidak bisa diatasi dengan kuat dan gagah. Tapi mari ulurkan tangan pengasihan-Mu Bapa. Tolong kami semua tidak terkecuali. Siapakah dia ini Tuhan? Engkau berkuasa berbuat segala sesuatu. Yang mustahil kepada manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab itu kami hanya berserah. Ajar kepada kami dekat dengan Engkau, melekat dengan Engkau Bapa, supaya hidup kami dikenal oleh Engkau Bapa. Terima kasih supaya kami menjadi hamba-hamba yang setia, Tuhan, yang selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang telah melayani kami dengan haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Pakailah dia lebih dari hari-hari yang telah nama Tuhan dipuji dan dibesarkan selama-lamanya Tuhan. Kau tahu keperluan kerinduan kami. Kami ingin sekali banyak jiwa-jiwa datang bertobat dan mengenal Engkau. Tuhan, jangan sampai Engkau datang kali yang kedua kami tertinggal di bumi ini. Kami akan hadapi perkara-perkara yang kami tidak bisa tahan Tuhan. Hari Roh Kudus penuhi kami, baik kami senantiasa boleh terangkat bersama-sama Tuhan, bertemu Engkau di dalam awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari pakai kami menjadi satu alat yang berguna untuk kerajaan-Mu Bapa. Selama kami masih hidup di dunia ini, biarlah hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, berkati sidang jemaat semua di mana saja mereka berada. Tangan-tangan yang selalu berkorban Engkau memberkati. Tangan-tangan yang selalu mengembalikan milik-Mu. Berkat yang sama dilimpahkan atas hidup kami masing-masing. Mata pencarian usaha, apa saja yang dikerjakan semuanya boleh berhasil Bapak. Bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah, berikan hikmat akal budi, bukakan segala rahasia pengetahuan, jaga lindungi, jauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Bapak. Tutup bungkus kami sepanjang hari ini dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Simpan di dalam kemurahan. Ampuni dosa dan segala kekurangan kami. Terima kasih Bapa. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dari ketuaan dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.